Dulu Allah berjanji akan menyelamatkan manusia. Semuanya itu janji-janji-janji. Setelah digenapi, maka janji itu jadi terbukti, ditunaikan. Gitu. Setelah ditunaikan, jadinya apa? Ya perjanjian baru. Tentang perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru apa kak ya? Perjanjian apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru, perbedaan antara kedua itu kak. Perjanjian lama itu adalah penglihatan akan masa depan. Penglihatan, vision, masa depan itu sudah terlihat seperti apa. Itulah yang kita kenal sebagai nubuatan, bukan lubuatan ya. Penglihatan akan masa depan. Perjanjian baru itu penggenapan, benarlah terjadi yang dilihat di masa lalu itu. Jadi kalau Musa, misalnya Musa ya, ini di zaman ini tahun 1500 tahun sebelum Masehi, sudah melihat Yesus itu disalib. Ditulis di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Dia melihat ada yang disalib. Nah, perjanjian baru itu di 2000 tahun yang lalu, tahun 0 yang kemarin Masehi itu dilihat oleh bangsa Israel. Oh, ini toh yang disalib itu. Nah, itu. Gitu. Naik aja mabok agama. Saya Yahudi ingin bertanya kenapa Torah diambil menjadi perjanjian lama. Torah itu memang perjanjian lama. Kalau kamu nanya kenapa Torah diambil, bukan Torah diambil. Tapi Taurat itu memang perjanjian lama yang dilakukan Allah dengan bangsa Israel. Bukan ngarang, kan kalian nggak tahu apa-apa. Bukunya aja nggak punya kalian. Ya, itu. Kalian nggak tahu kan. Taurat itu bukan diambil. Tapi Taurat itu adalah ajarannya Yesus yang dikasihkan kepada Musa. Dulu Allah berjanji akan menyelamatkan manusia. Semuanya itu janji-janji-janji. Setelah digenapi, maka janji itu jadi terbukti, ditunaikan. Gitu. Setelah ditunaikan, jadinya apa? Ya perjanjian baru. Sama aja kayak kadrun. Enggak dong. Enggak sama dong dengan kadrun. Karena yang saya bicarakan ini yang sudah terjadi. Kalau kadrun itu ngomong nggak ada yang terjadi. Contoh, orang Yahudi yang dikutuk jadi monyet nggak kejadian. Bulan yang dibelah sampai sekarang ini masih utuh. Loh, kalau yang saya katakan ini ya bukan kayak kadrun. Kenapa? Karena yang saya katakan ini udah kejadian. Yesus disalib udah kejadian. Yesus bangkit udah kejadian. Yesus lahir udah kejadian. Semuanya udah kejadian. Semuanya sudah kejadian. Jadi saya nggak kayak kadrun. Paham ya? Silakan Bang Risman, ada lagi yang mau ditanya? Iya kak, terakhir pertanyaan saya kak, pada saat penyaliban Yesus, bukankah, mohon maaf kalau salah kak, tolong dikoreksi, pada saat penyaliban ada 3 orang yang disalibkan kak. Siapa orang itu kak, selain Yesus? Perampok, coba baca di dalam Mazmur 22. Dia harus terhitung di antara pemberontak. Yang diselamatkan itu yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu Santo Dismas. Kenapa? Karena namanya tercatat dalam kerajaan kitab kehidupan. Sementara penjahat yang di sebelah kirinya itu tidak diselamatkan karena dia mengolok-olok Tuhan Yesus. Jadi udah tahu, yang sebelah itu Santo Dismas. Udah? Santo Dismas ya?
Iya, yang di sebelah kiri nggak dicatatkan karena nama dia tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Yang Oh, tercatat dalam kitab kehidupan itu adalah orang yang di sebelah kanan Yesus, penjahat yang di sebelah kanan Yesus. berarti yang satu lagi nggak dianggap, Kak? Bukan nggak dianggap, kan dia menolak untuk percaya bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Dia menolak Yesus itu adalah sang keselamatan itu. Bukan nggak dianggap, dia yang tidak menganggap Yesus sebagai keselamatan. Jangan dibalik dong. Gimana? Iya, 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 Kak. Mm-mm. Karena sampai sekarang ini saya belum tahu siapa sih di samping kanan kirinya Yesus pada saat penyaliban gitu, Kak. Saya cari-cari di Alkitab nggak ketemu. Bagaimana kalau kamu mencari namamu di dalam kitab kehidupan? Siapa tahu nggak ada. Nggak nyesel tuh. Daripada nyari nama orang, mending kamu cari namamu. Udah yakin ada di dalam kitab kehidupan. Nah, ini memang akan pedes kalau ngomong sama saya. Daripada kamu sibuk nyariin orang, cari namamu sendiri gitu. Pastiin kalau kamu itu terdaftar dalam kitab kehidupan. Kalau sempet nggak terdaftar, mohon maaf. Nanti sama seperti yang di sebelah kiri Yesus. Nggak ada namamu. Iya kan? Gimana tuh? Bahaya juga itu, Kak, ya. Nah, itu makanya Yesus bilang apa di dalam Alkitab? Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu berhasil kamu usir. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Kalau namamu sudah ada di dalam kitab kehidupan, maka kamu itu adalah kewargaan sorga. Hati-hati bang, siapa tahu kita kewargaan neraka. Jangan sampai lah, Kak. Amit-amit. Nah, jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan menjadi kewargaan neraka, kok pikir aja dulu 20 juta kali mau masuk agama itu. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi kewargaan neraka, karena nanti diselamatkan dari neraka. Oh, saya nggak mau bang, mohon maaf. Tuh. Ada lagi bang yang mau ditanya bang? Iya, yang ya itu aja lah, Kak, dulu. Iya, oke. Kita naikkan yang lain ya. Ya, makasih, Kak, ya. Ya, Tuhan berkati. Ini si Risman ini rajin nanya tempatku ini. Semoga jadi pendengar ya, jadi pelaku firman ya. Bukan Amin, jadi amin, pendengar amin. firman aja ya. Amin. Tuhan Thank you, Kak. Thank berkati. you. Selamat Natal. Ya, Tuhan berkati, Kak. Selamat Natal, Kak. Halo, TMM YSTNDN. Halo. Halo, Nah, silakan Pak mau bertanya. Salam. Salam Pak, salam. Kak saya Kristen. Ya, silakan mau bertanya Pak. Saya hanya nanya aja ini tentang apa Adam jatuh ke dalam dosa. Maksudnya jatuh ke dalam dosa itu dia berbuat dosa apa itu, Kak? Makan buah. Apa itu enggak kiasan? Bukanlah. Yesus suruh jangan makan, terus kok makan. Artinya kan Adam melawan Yesus. Melawan Yesus, Jadi tidak taat terhadap Yesus itu dosa. Karena dosa adalah ketidaktaatan. Ya itu dosa. jadi iya maksudnya buah itu buah apa itu, Kak? Buah itu buah yang tidak boleh dimakan. Oh, enggak disebut namanya, Kak, ya? Enggak. Kenapa? Namamu disebut nggak di dalam kitab kehidupan? Nah itu, jangan sibuk kita nyari nama orang, nyari nama buah, sementara nama kita itu nggak ada di dalam kitab kehidupan, itu nanti bisa bahaya buat kita. Itu. Jadi dosa apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Ya tidak taat. Karena dosa itu adalah ketidaktaatan, perseteruan dengan Allah, melawan Allah. Dosa itu kan melawan Allah. Jangan makan, kau makan. Nah, inilah sebabnya kenapa orang Kristen itu disuruh berpuasa. Karena dosa itu jatuh kepada kita ketika kita tidak bisa menahan perut kita. Nah, di 1 Timotius dikatakan itu latihan badani
berguna hanya untuk sementara. Tetapi ibadah, karena puasa itu ibadah, tetapi ibadah itu berguna untuk kehidupan kita yang saat ini dan yang akan datang. Karena mengandung janji. Nih, saya bawa ayatnya ya. Makanya kenapa hari ini kita udah bebas puasa. Kemarin itu 1 bulan kita berpuasa menjelang kelahiran Yesus ya. 1 Timotius 4 ayat 8 ya. Dikatakan gini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini dan yang akan datang. Itulah puasa. Ini dalilnya di mana kita orang Kristen itu disuruh berpuasa. Supaya apa? Kita itu bisa dilatih agar tidak jatuh ke dalam dosa seperti yang terjadi di saat Adam itu tidak taat kepada Allah. Paham, Bang? Paham, Kak, paham. Nah itu. Jadi kenapa orang Kristen itu perlu berpuasa? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa sama seperti Adam. Coba waktu itu Adam berpuasa, nggak dosa toh, ya kan? Jadi menurut kakak itu contoh yang nggak terjadi itu persetubuhan antara Adam dan Hawa. Makanya cuman hanya diperhalus saja makan buah, nggak itu maksudnya itu, Kak? Nggak ada. Mana ada Alkitab itu memperhalus jadi bohong kayak yang kau bilang tadi. Tidak bersetubuh. Hubungannya apa? Enggak, soalnya setelah orang itu memakan kan datanglah memanggil, di mana kau Adam? Kenapa sembunyi? Buktinya orang itu jadi tahu orang itu telanjang itu, Kak. Ya karena mereka sudah terpisah dari Allah. Kan sebelumnya nih manusia ini, Bang, bersatu dengan Allah, kudus kan. Adam ini mengenakan kemuliaan Allah. Kan manusia diciptakan telanjang. Tetapi karena dihembuskan roh Allah, Allah adalah terang, maka Adam ini bercahaya, Bang. Ketika mereka dua telanjang, itu belum ada dosa. Mereka ini kan penuh dengan kemuliaan. Abang kalau lihat lampu, itu cahayanya yang besar banget, abang nggak bisa lihat bohlam itu seperti apa toh. Ya kan? Karena saking cahaya itu besar sekali. Demikian Adam dan Hawa, sebelum dia jatuh dalam dosa, dia bercahaya. Maka dia mengenakan kemuliaan Allah, dia mengenakan Allah. Dia berbajukan cahaya itu. Makanya mereka nggak tahu mereka telanjang. Begitu mereka jatuh ke dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang dari Adam dan Hawa. Nampaklah. Akhirnya telanjang. Kemana setelah itu? Mereka menyemat pohon ara. Karena apa? Malu. Karena sebelumnya mereka berbajukan kemuliaan Allah, berbajukan cahaya. Makanya sekarang orang Kristen itu semuanya mengenakan Kristus dengan cara baptisan. Makanya tujuan kenapa Allah itu turun ke dunia, firman itu turun ke dunia diutus oleh Sang Bapa yang mengenakan daging. Yesus itu adalah Allah yang mengenakan daging. Allah mengenakan kemanusiaan. Kita manusia mengenakan Allah. Ini yang artinya sorga tadi, manunggal. Itu loh, Pak. Jadi tuh sorga itu apa? Yaitu keadaan di mana manusia itu mengenakan Allah, Allah mengenakan manusia. Dan ini adalah kodrat ilahi yang kita ambil. Ini yang dinamakan rupa Allah. Sebelumnya segambar dengan Allah, lalu mengenakan rupa Allah. Siapa rupa Allah? Yesus. Jadi kenapa Adam dan Hawa itu dosa? Bukan karena dia makan buah itu, karena dia sudah tidak taat. Itu. Jadi bukan salahin buahnya, tapi salahkan Adam yang tidak taat. Nah, sekarang kita manusia ini, Pak. Kita manusia ini semuanya melawan Tuhan dengan melakukan dosa. Makanya tidak ada cahaya kemuliaan di muka kita. Lihat, gak glowing kita. Ya toh, lo lihat manusia, semuanya pakai baju. Kenapa? Karena nggak ada cahaya, nggak ada kemuliaan Allah di dalam diri kita. Makanya Yesus itu datang ke dunia mengenakan daging, dia memuliakan kita nantinya. Makanya orang Kristen
hidup akan seperti malaikat, bercahaya. Tadinya kita sudah diusir karena ketidaktaatan. Oleh Yesus kita dipanggil lagi, makanya kita dimampukan untuk taat kepada Yesus. Setelah kita mengenal Yesus, kita berusaha mengerjakan keselamatan, mengerjakan ketaatan itu. Karena Yesus itu sudah mencurahkan Roh Kudus untuk kita manusia ini mampu melakukan ketaatan itu.